Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Syifa di video Learning Journal MPK Kualitatif. Yang kali ini adalah Learning Journal pertemuan kedua, membahas tentang perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Tentu sangat berbeda karena kualitatif ini lebih subjektif dan kalau kuantitatif itu lebih objektif. Gimana perbedaan yang lebih jelas akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, penelitian kualitatif itu berfokus kepada kualitas interpretasi data di luar angka-angka, seperti berdasarkan foto, gambar, terus bisa melalui audio, yaitu yang dihasilkan dari wawancara atau observasi. Jadi kan ketika ke lapangan observasi dengan narasumber, kita bisa mengambil data-data lebih jelas seperti foto bersama narasumber, foto-foto kejadian yang ada di sekitar, selanjutnya merekam ataupun mencatat data-data yang ada ketika di lapangan. Selanjutnya, sedangkan kuantitatif itu lebih objektif, yaitu karena ada hipotesis sementara atau dugaan sementara yang dihasilkan dari penghitungan data-data di kuantitatif ini, baru nanti ada dugaan sementara yang menghasilkan gimana kesimpulan penelitian ini berhasil atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita melihat kepada hubungan kualitatif dan hubungan kuantitatif. Dari mulai aspek hubungan peneliti dan yang diteliti. Nah, kuantitatif itu ada jarak, sedangkan kalau kualitatif itu dekat. Gimana dekatnya? Dekatnya bisa langsung dengan narasumber. Sedangkan kalau kuantitatif ada jarak, bisa kita dari jauh misalkan mendapatkan data-datanya dari website ataupun apa, baru kita bisa menghitung dari jauh dari sini gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kualitatif itu harus ke lapangan, lebih dekat, pokoknya dengan data-data lebih akurat juga gitu teman-teman. Selanjutnya, hubungan teori dengan data empiris. Nah, data empiris itu data yang benar-benar terjadi dan benar-benar dapat dipercaya. Jadi data empiris itu untuk memberi konfirmasi bagi teori. Nah, di hasil. Sedangkan kalau di kualitatif itu teori dimunculkan terlebih dahulu atas dasar apa nih? Data empirik. Jadi ketika kita ada masalah dalam suatu penelitian, ketika kita sudah menemukan rumusan masalah, tentu baru dihadirkan teorinya kalau di kualitatif. Tapi kalau misalkan di kuantitatif itu terbalik. Kita ini dulu, data empiris dulu, nanti data empiris tersebut yang memberikan konfirmasi teori apa yang harus dipakai. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga ada strategi penelitian. Nah, kalau kuantitatif itu berstruktur, sedangkan kalau misalkan kualitatif itu tidak berstruktur. Jadi sangat berbeda sekali ya. Bagi teman-teman yang bingung nih, ternyata bagusan yang mana sih antara kualitatif sama kuantitatif? Kualitatif itu nggak berstruktur, tapi sesuai dengan data lapangan. Jadi kalau ditanya tentang bagusan mana, itu kembali lagi kepada teman-teman sukanya di mana, dan tidak boleh berpatok kepada sudut pandang suatu orang, tapi balik lagi kepada diri kita, kemampuan kita itu di mana. Seperti itu teman-teman, kata Bapak Adi. Selanjutnya yang ketiga itu ada strategi penelitian, lingkup temuan. Jadi kalau kuantitatif itu nomatik atau melalui angka-angka, nomor-nomor, sedangkan kalau misalkan kualitatif itu lebih ideografis. Nah, itu ideografik itu maksudnya lebih kepada ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran gagasan lainnya gitu teman-teman, beda ya. Kalau kuantitatif angka-angka, kualitatif lebih kepada ide-ide gagasan pemikiran. Selanjutnya ada
konsepsi tentang realitas sosial. Nah, kalau kuanti itu lebih statis dan eksternal, sedangkan kalau misalkan kuali itu prosesual, merupakan produk konsumsi atau lebih kepada ke sosial ya teman-teman ya. Selanjutnya tujuan. Tujuan ini sangat beda banget. Balik lagi kita ke tujuan. Jadi tujuan ini menjelaskan kalau kuali itu ya, kalau kuanti itu menjelaskan atau meramalkan nih, mengontrol. Dan biasanya kalau kuanti itu lebih kepada pengaruh ataupun kepada lebih kepada menghitung jumlah pendapat dari berbagai macam orang gitu. Sedangkan kalau misalkan kuali itu lebih kepada strategi, cara-cara efektif yang dapat memahami secara mendalam fenomena sosial gitu teman-teman. Analisis datanya, kalau kuanti itu setelah mengumpulkan data, sedangkan kalau misalkan kuali itu dilakukan selama proses penelitian tersebut. Terus penilaian validitasnya gimana? Kalau kuanti itu menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik. Sedangkan kalau kuali itu melalui pengecekan sumber yang dapat di sumber atau informasi tersebut. Dan itu aja teman-teman learning journal kedua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.